Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya sobat. Di video ini kami yang terdiri dari Desi Rizkyana, Faring Nugroho dan Robi Firman Saputra akan membahas mengenai surat berharga. Apa sih yang dimaksud surat berharga? Langsung saja kita bahas di video ini ya, let's go! Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Dalam bab 6 dan 7 KUHD, fungsi surat berharga secara umum dibedakan dalam 3, yaitu yang pertama surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini, penandatangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya, termasuk bentuk ini adalah surat sanggup. Yang kedua yaitu surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek. Dan yang terakhir yaitu surat pembebasan uang. Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas rujuk. Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai A. Alat pembayaran, contoh, cek, biliet giro dan wesel bayar, sebagai alat ukur. B. Sebagai alat pemindahan hak tagih, karena dapat diperjualbelikan. C. Sebagai surat legitimasi, surat bukti hak tagih. D. Surat bukti investasi, contoh, obligasi, surat saham. Yang ketiga yaitu dasar hukum. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD. Surat berharga yang diatur, surat sanggup, promese, serta kwitansi. Atas tunjuk, sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah A. Wesel, yang diatur dalam buku 1 titel ke-6 bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. B. Surat sanggup diatur dalam buku 1 titel ke-6 dalam buku 1 titel ke-6 dalam bagian 13 KUHD. C. Cek diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. D. Kwitansi atas tunjuk diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Jadi pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam buku 1 titel 6 dan 7 KUHD. Dasar hukum surat berharga juga berbeda untuk setiap jenisnya, yang berikutnya akan dijelaskan dalam tiap jenis golongan surat berharga. B. Surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat legitimasi maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang sah, orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Asas legitimasi, untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas. Pembayaran sesuai dengan fungsi dan penerbitan surat berharga. Ada dua jenis surat legitimasi menurut KUHD. Yang pertama yaitu legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang di dalamnya dianggap, karena bila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil yang diatur. C. Surat berharga yang diatur dalam KUHD. Ketentuan tersebut diatur dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 KUHD, berisikan yang pertama yaitu surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan di mana penerbit, tracker, memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut, betrokene, untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar, vervaldak, kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima, nemer, atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu cek. Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Yang ketiga surat sanggup.
Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak, pembayar, untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, pihak yang dibayar. Yang keempat yaitu kwitansi. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk, atas tunjuk, pada waktu. Yang kelima yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik. Yang kelima yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu delivery order. Delivery order atau biasa disebut surat jalan adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer, pembeli, atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik customer sehingga barang dengan kuantiti, spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh customer. Surat jalan terkait langsung dengan persediaan. D. Surat berharga di luar UHD. Biliet giro adalah surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya. Dengan demikian pembayaran dana biliet giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif, jatuh tempo. Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindah bukuannya dapat dilakukan antara lain, 1. Pada surat cek tertulis perkataan, biliet giro, dan nomor seri. 2. Surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan. 3. Nama bank yang harus membayar, tertarik. 4. Nama penerima dana dan nomor rekening. 5. Nama bank penerima dana. 6. Jumlah dana dalam angka dan huruf. 7. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. 8. Tanda tangan dan atau cap perusahaan. Tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam biliet giro. 1. Tanggal penerbitan. 2. Tanggal efektif, bukan merupakan syarat formal biliet giro, adalah tanggal mulai berlakunya tenggang waktu penarikan. Apabila tidak ditulis dalam biliet giro maka tanggal penerbitan sama dengan tanggal efektif. 3. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan. 4. Tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan. 5. Masa kadaluarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran. Sekian dari video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.